Kami dan perwakilan dari mahasiswa Teknik Tanah Laut program studi akuntansi. Di sini kami akan mewawancarai seorang pengusaha yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Kami dari kelompok 7 kewirausahaan. Langsung saja nih Bang wawancaranya. Sebelum memasuki pertanyaan, di sini kami ingin kenal lebih dulu siapa nama Bang? Nurul Imam Khairus Krisna. Namanya Imam Khairus Krisna. Alamat tinggal di sini di Saranghalang RT 1 RW 1. Di sini untuk usaha yang Abang jalankan sendiri, usaha apa itu Bang? Kuliner. Kuliner dalam bidang Jadi ulun sendiri termasuk di dalam kategori UMKM. Dalam UMKM itu ada namanya IKM lagi, usaha industri. Itu usaha industri di bidang pengolahan. Kalau di bidang pengolahan pangan kuliner, lebih spesifiknya tentang roti. Jadi untuk usaha ini sendiri Bang sejak kapan dimulainya? Pas mulai usaha perintis dari awal? Kalau usaha ini dimulai sekitar 10 bulan yang lalu. Berarti awal akhir 2019 kan? Ya, akhir 2019. Kenapa Bang memilih usaha ini, tidak memilih usaha yang lain seperti makan misalnya? Jadi pertama, ulun ceritakan dulu lah. Ulun anak teknik mesin, tepatnya hobi desain grafis. Waktu kuliah sudah jadi freelancer di bidang desain grafis, bikin jasa logo, desain kemasan. Habis itu selesai kuliah, pengen buka usaha desain grafis dengan uang tabungan dari usaha. Tapi karena orang tua tidak senang itu desain grafis dan orang tua punya keinginan untuk buka usaha roti. Jadi orang tua menambah modal, jasan, nukar alat. Jadi istilahnya awalnya dulu itu dipaksa untuk bikin roti. Gitu. Jadi setelah bikin roti, ngarannya dulu itu tahun 2016 dengan terpaksa, jadi ya setengah mau setengah mati jalan. Di 2017 berhenti, di 2016 itu juga berhenti, 2016 berhenti, 2017 kerja. Nah setelah itu karena kerja ngeliatin asetnya itu ya kalau dinominalkan sekarang sekitar 40 jutaan. Jadi ngeliat aset nganggur, rasa sayang. Lalu yaudahlah, akhir tahun kemarin coba, kan kontrak kerja sampai akhir tahun. Jadi uji coba dulu, jalanin sebulan. Ternyata hasilnya keuntungannya sama seperti gaji. Ya udah akhirnya mau menekenin usaha ini, akhirnya berhenti kontrak ini bisa lanjutkan. Jadi untuk usaha ini sendiri ini namanya apa? Torik Bakery. Nah dari nama Torik Bakery itu apakah ada arti dari namanya itu atau gimana? Dulu di 2016 itu ya, cukup sebentar ya, dulu 2016 tapi ulun perizinan PIRT, halal, haki, itu pakai nama Torik Bakery. Torik itu ngaran ading. Jadi daripada bingung dulu ngarannya apa, ya udah waktu ditanya dinas namanya apa, udah sebenarnya Torik Bakery. Akhirnya sekarang itu sebenarnya mau dirubah, tapi mengingat karena semua perizinan Torik Bakery sampai bahkan haki kan, hak patennya untuk nama juga Torik Bakery. Jadi ya udahlah, daripada ngurus lagi ribet lagi, lebih baik pakai nama yang ada. Jadi
untuk perizinannya kan sudah panjang aja. Untuk strategi pemasarannya nih bang, bagaimana pian pelanggan menarik pelanggan untuk ke belanja di Torik Bakery ini? Kalau awal-awalnya itu melalui media internet, terutama Facebook, karena kultur di tempat kita Tanah Laut masih Facebook. Iya. Facebook awal-awal lumayan, sangat lumayan ya, berkali-kali lipat lah daripada gaji hasilnya. Tapi lama-lama apalagi setelah COVID menurun. Jadi strateginya memang di outlet. Tapi setelah seperti ini mungkin akan merubah strategi lagi. Jadi promosi tetap di media sosial, ditambah IG. Habis itu rencana mau bikin beberapa konten IG untuk yang terkait dengan roti. Ini sudah jalan, jadi ada edukasinya, edukasi cara menerangkan tentang roti gitu ya. Jadi karena apabila kita di IG itu sebatas promo kurang menarik, dan contohnya gini, pada saat kalian melihat status kawan itu isinya jualan aja, rasanya kayak saya kurang tertarik. Tapi makanya di situ ganti misalkan dalam pembuatan roti fungsi apa, terus pemilihan tepung gimana, jadi orang itu akan membaca. Saya ingin tahunya Anda akhirnya, tapi di situ di bawah ya diselipin harga segala macam gitu. Terus selanjutnya juga rencananya ke depan nih lagi nyusun diskusi sama teman-teman yang sudah usahanya cukup maju, bahkan maju ya. Jadi saya diskusi gimana caranya kita menggunakan jasa reseller. Jadi dia ngambil produk tempat kita, dijual ke. Jadi ini masih tahap mempelajari. Jadi sambil diskusi sama teman bagaimana caranya. Mungkin di bulan depan setelah perbaikan kemasan dan lain-lainnya, mungkin di bulan depan akan kita jalankan untuk musim berdepan. Untuk Bang yang ada COVID ini tadi, seberapa besar persentase penurunan pendapatannya Bang? Persentasenya sekitar 70. Ya, karena roti ini bukan makanan idola ya, bukan makanan idola. Ditambah lagi dengan COVID, orang lebih memikirkan keperluan untuk hidup jadi makanan pokok. Mungkin berbeda dengan makanan-makanan yang lain kayak gorengan itu mungkin agak terdampak tapi tidak terlalu terdampak ya. Karena termasuk makanan favorit dan hari-hari dicari. Tapi kalau untuk roti bahkan imbasnya sampai sekarang lumayan lah, masih di sekitar pengumuman masih di 50%. Untuk usaha ini Bang, apakah usaha pribadi atau ada kerjasama dengan Usaha pribadi. Nah Bang, kan Abang tadi mengatakan kalau roti kan di sini bukan makanan favorit. Iya. Apa alasan Abang memilih ini tadi roti, yakin di roti tadi? Yang pertama, saingannya tidak terlalu ada. Sama yang kedua, untuk di kalangan pemuda usaha roti hampir tidak ada saingan. Dan roti-roti yang ada di daerah kita bisa dilihat itu produksinya dari luar Tanah Laut semua. Bahkan ada toko roti yang cukup besar, itu dia produksinya juga di luar, jadi barangnya dibawa ke situ. Nah, jadi punya cita-cita menjadi supplier roti untuk wilayah sendiri dulu. Dan yang ulun jual rotinya benar-benar fresh dan tidak menggunakan pengawet. Karena roti-roti yang sudah ada bisa tahan sampai 2 minggu, sedangkan ulun uji coba tanpa pengawet itu 1 minggu sudah berjamur. Sementara ulun jual usianya maksimal cuma 2 hari. Jadi usia roti tempat ulun yang jual usianya 2 hari. Kalau udah 2 hari udah ya, dijual. Jadi itu sama membuktikan bahwa roti ini sulit ya, merubah
hal yang dianggap orang sulit bahkan tidak mungkin, untuk pembuktiannya supaya menjadi mungkin. Karena kan alasan terutama bagi kita pemuda untuk berwirausaha kendalanya adalah maling, tidak modal segala macam. Dan ulun di situ belajar dengan modal yang sangat minim waktu awal buka lagi, karena aset sudah ada. Dengan keterbatasan kemampuan, tidak ada pengalaman berwirausaha, ulun coba buktikan bahwa dengan usaha yang sulit, prosesnya rumit, tapi kita sebagai kaum muda juga harus bisa. Sebenarnya ingin pembuktiannya sih. Nah bang, berhubung tadi kan membahas modal, kan kali aja teman-teman dari mahasiswa PTN ingin membuka usaha rotinya juga. Untuk modalnya sendiri itu kisaran modal awal itu juga berapa bang? Kalau modal awal dengan seminim-minimnya, untuk mixer yang ulun pakai harganya 9 juta, open 15. Itu untuk alat baku, alat tambahan yang mungkin sekitar 40 lah, 30-40. Itu bang, untuk tadi kan abang bahas roti kalau 2 hari udah gak bisa dipakai lagi. Nah itu rotinya nanti kemana kan bang? Rotinya yang Iya. pertama biasanya belum bagi, karena rotinya itu kan masa expirednya di tempat ulun 1 minggu, tapi karena ulun menjaga kualitas, jadi kalau sudah 2 hari sudah dijual, jadi bisa dibagi. Sama produksinya juga tidak terlalu banyak, jadi sehari itu produksi misalkan 70 sampai 80. Untuk misalkan produksi per hari 100. Jadi kalaupun tersisa pada terlalu banyak. Jadi kayak hari ini bikin misalkan 100, mungkin sisa sekitar 10-20. Jadi besoknya jumlah produksinya dikurangin. Jadi di list jenis apa aja rotinya yang sisa, baru bikinnya yang sisa tadi lebih dikit. Jadi makanya perputarannya supaya tidak terlalu besar BS atau sisanya itu, udah kalinya kayak itu. Tadi kan abang bercerita basic abang kan di grafis, sangat jauh nih dari kuliner. Itu bagaimana bang? Apakah abang khusus kah membuat roti ini atau seperti apa? Kalau basic, belum anak basic. Tanya aja sama Pandel, barang ada nih. Terus hobi desain grafis. Kalau untuk kuliner belajar, jadi belajar sama orang yang kerja di perusahaan roti, belajar sama beliau cuma 1 hari, sisanya pribadi masing-masing. Jadi belajar sendiri, ya berapa kali gagal lah sudah untuk belajar, sampai akhirnya lihat-lihat di YouTube, terus belajar fungsi dari setiap bahan, terus setiap kesalahan unik catat dan unik cari di internet, di Google maupun di YouTube. Jadi dari situ belajar ya, bisa dikatakan gurunya juga YouTube, atau bisa juga dikatakan otodidak. Ini bang, untuk usahanya yang abang lakukan ini, usahanya seperti apa bang? Atau baca buku atau harapan kedepannya bang? Kalau untuk saat ini mungkin kedepannya adalah mencari seller, membentuk sistemnya. Terus seandainya tidak COVID, target saya di tahun 2021 itu bikin pabrik. Tapi karena COVID, ya tadi karena pendapatan sekitar 70% kurang, akhirnya saya cancel di 2022. Kedepannya memang pabrik. Terus untuk yang sistem outlet, mungkin sekitar 3 atau 4 tahun lah. Karena kemarin sempat juga buka cabang karena kendalanya ini. Akhirnya saya pikirkan untuk tutup, karena melihat untuk kembali modalnya yang targetnya cukup. Yang target awalnya itu memperkirakan 4 bulan bisa balik modal, ternyata harus menunggu sampai 7-8 bulan. Jadi untuk cabang kayaknya nanti dulu. Jadi target utama kayaknya ke pabrik reseller, mencari bikin pabrik,
baru memikirkan cabang. Ya sebenarnya yang ingin saya gerakan adalah harapannya lagi untuk masyarakat pilih produk lokal, karena tidak semua produk lokal itu jelek. Produk lokal banyak yang bagus-bagus, apalagi dari pelaku UKM tanah laut. Makanya dari kami pun, dari beberapa kawan, dari beberapa organisasi yang berkaitan dengan wirausaha, sekarang ingin menggalakkan tagline-nya hot. Kan Indonesia mengeluarkan tagline bangga buatan Indonesia. Tanah laut akan melakukan tagline-nya hot, yaitu himbau olahan tanah laut. Karena banyak pelaku UKM tanah laut yang luar biasa. Nah Bang, ini untuk yang terakhir Bang, apakah Abang bisa memberikan motivasi atau berbagi tips kepada kami mahasiswa-mahasiswa yang ada di Kabupaten Tanah Laut untuk berwirausaha seperti apa? Kalau untuk ulun pribadi, sebenarnya di mana tempat kita berkumpul dulu, karena kebanyakan dari kita merasa takut untuk berwirausaha dengan alasan modal. Tapi apabila kita berkumpul dengan orang-orang berwirausaha, maka kita akan tahu celahnya. Terus modal itu bukan cuma uang. Sama kalau sudah punya rencana untuk berwirausaha, coba. Kalaupun gagal ya itulah resikonya. Ya, dan mungkin minta doa juga ada buat kawan-kawan Poltek. Kami sedang mengajukan kerjasama dengan pemerintah. Semoga di ACC terus rencana mencari dana juga melalui TSR. Kami ingin membentuk inkubasi bisnis. Ya, intinya inkubasi wirausaha lah. Jadi bagi mahasiswa yang punya wirausaha bingung di mana tempat untuk mencobanya, insya Allah bagi ulun yang sudah pernah mengalami bingung juga, jangan kawan mengusahakan lah. Buat mahasiswa yang ingin berusaha, sharing dan segala bisa gabung sama kami. Artinya bukan saya lebih bisa, tapi kita sharing aja, karena di tempat kami sering kumpul banyak yang usahanya sudah sangat besar gitu. Jadi kalau buat mahasiswa hendak berwirausaha, visi kemampuan apa, coba. Tapi kalau ulun menyarankan, kemanapun ulun diminta saran oleh kaum-kaum milenial, saran ulun adalah usaha yang bersifat repacking atau reseller. Kenapa? Usaha itu resikonya agak kecil, terus tidak memikirkan produksi. Karena apabila kalian memproduksi sesuatu, waktu kalian akan tersita. Kayak ulun pribadi, usaha roti, ulun bikin jam 9, paling molor. Jadi, sekarang kayak sekarang sampai jam 4, jam 5 baru ngoper. Akhirnya kan waktu banyak tersita, sedangkan anak muda ini maunya yang praktis. Jadi saran ulun itu tadi, kalau ada ide coba, gagal ya udah biasa, karena banyak pengusaha sukses yang gagal. Terus untuk usahanya menurut saya yang lebih bagus adalah reseller atau usaha yang paling bagus adalah apabila tidak punya ide, pemecahan dari sebuah masalah. Misal di tempat kita tanah laut, permasalahannya adalah kurangnya rumah kemasan. Mungkin anak-anak Poltek dari jurusan pian, habis itu dari pihak desain grafisnya buat pihak anak TI bersama dengan anak mesin atau gimana, terbentuknya pulang rumah kemasan gitu. Itu adalah permasalahan di tanah laut. Nah itu biasanya usaha seperti itu yang akan sangat cepat bangkit. Suatu masalah dari suatu usaha dari sebuah masalah. Jadi istilahnya kita menjual solusi. Nah itu yang sangat bagus. Terima kasih atas waktunya Bang. Itu aja teman-teman yang dapat saya cari dari Bang Imam ini. Terima kasih atas waktunya dan motivasinya.